Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan sharing seputar perangkat pembelajaran. Yang pertama saya contohkan itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya ganti kelas 2 atau fase A ya, kelas 2. Nah, ada perubahan aplikasi. Di sini saya tambahkan jam pelajaran 35 menit. Karena ternyata saya lupa ini nggak memasukkan jamnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di PJBL atau di ini kan ada di sini 35 menit. Kemudian di semester 2 juga ada 30 menit, Discovery juga ada 35 menit. Nah, sekarang kalau saya ganti identitas ini menjadi 40 menit, nah seperti ini, maka di sini akan berganti 40 menit. Semuanya akan berganti di sini. Jadi teman-teman, ini ada revisi dari aplikasi ini karena saya lupa tidak diberikan rumus di sini, padahal jam 1 jamnya itu setiap jenjang SMP, SD, SMA itu berbeda seperti itu. Nah, di mana kita mengetahui karena ada berkat ya dari pertanyaan ini sehingga muncul ide itu dari saya untuk merevisi atau menambahkan rumus aplikasi terkait dengan berapa menit 1 jamnya. Ini kan. Nah, kalau fase A 1 pekan jamnya 7 jam, bagaimana cara mencarinya? Contoh mapel bahasa Indonesia. Nah, ini pertanyaan dan saya buatkan aplikasi ini karena 7 jam itu ternyata di kelas berapa? Kita cek di struktur kurikulum. SMA di sini ternyata 45 menit. Seperti ini. Semua mapel. Nah, per jamnya. Kemudian kita cek lagi di sini bahwa untuk tingkat SDMI 35 menit, SMA 45 menit. Berarti kan ada perbedaan jam, seperti itu. Nah, kemudian di sini kelas 1. Nah, bahasa Indonesia itu adalah 6 jam, dalam kurung 6 jam di sini. Sedangkan di sini untuk bahasa Indonesia kelas 2 itu adalah 7 jam karena kelas 1 kelas 2 itu masuk fase A di mana 1 JP itu 35 menit. Nah, coba kita cek sekarang. Nah, untuk SD semuanya 35 menit seperti ini ya. Sekarang tingkat SMP ada berapa menit? 40 menit. Jadi jenjangnya itu berbeda. 1 JP-nya 35 menit SD, kemudian 40 menit SMP, kemudian 45 SMA. Jadi yang sudah pernah download aplikasi ini kalau ininya belum dirubah, silahkan download aplikasi yang terbaru ini. Cuman catatannya adalah, nah di sini RPE itu tidak sama. Artinya kalau kelas 8 ada ANBK, pekan tidak efektif ada 1 pekan ANBK. Di mana ini kelas 2, kelas 1, 2, 3, 4 SD itu sama dengan kelas 7 SMP dan sama dengan kelas 10 SMA. Nah, kemudian untuk yang kelas 5 SD itu sama dengan kelas 8 SMP sama dengan kelas 11 SMA karena ada ANBK. Jadi pekan efektifnya tidak sama. Silakan teman-teman lihat pada tutorial yang lain yang sudah saya share. Kemudian di RPE semester 2 itu ada perbedaan untuk yang mau lulus. Seperti contoh kelas 6 SD MI, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Jadi di situ ada perbedaan jumlah jam atau pekan efektifnya dalam satu semester yaitu semester genap. Sehingga aplikasinya formatnya di sini ada perbedaan seperti ini ya. Nah, karena ini adalah bahasa Indonesia, ini nanti kita rubah sesuaikan dengan bahasa Indonesia di kelas. Ini kan kelas, kalau ini kelas 6 ya. Nanti kita rubah kolomnya, bagaimana cara mengubahnya saya akan berikan contoh tutorial kepada teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba masuk ke menu input data. Yang pertama kita hapus semua materi yang ada di sini. Kemudian ini kita hapus. Jamnya juga kita hapus. Asesmen biarkan dulu. Ini kita hapus.
Kecuali yang ini, yang ada rumusnya jangan dihapus ya. Ini bisa dihapus, bisa ditambahkan, terserah teman-teman. Sarananya silakan tambahkan sendiri. Cek pada modul pembelajaran. Nah, kemudian modul ajar juga ini dicek semuanya, teman-teman. Oke, kita akan coba sekarang memasukkan input data. Yang pertama adalah capaian umum. Nah, aplikasi ini tidak saya kunci, cuman saya berikan 4 angka sebagai password, saya jelaskan secara terpisah. Angka pertama angka 8, tunggu 3 angka lagi, silahkan tonton sampai selesai. Setelah dapat 4 angka, nanti gabungkan menjadi password login aplikasi. Baik, pada link deskripsi ada keputusan badan ini ya, standar kurikulum dan asesmen pendidikan. Itu adalah dari Kemdikbudristek, itu tentang capaian pembelajaran revisi terbaru 2024. Lalu ketik tekan Ctrl F di menu pencarian, kemudian ketikkan di sini adalah bahasa Indonesia. Nah, ini adalah salah satu. Nah, ini bahasa Indonesia, silahkan cari CP, capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Kita klik geser ke bawah. Kemudian nanti di sini akan ada yang namanya capaian fase A. Jadi karena kita membahas fase A sekarang, maka kita silahkan klik edit seperti ini. Ini ada tulisan edit ya. Kemudian di sini silahkan di copy sampai tujuan ini. Kemudian masukkan ke aplikasi capaian umum seperti ini. Sudah masuk. Kemudian yang kedua itu adalah ini ada capaian pembelajaran per elemen seperti ini. Bagaimana caranya? Kita terlebih dahulu memasukkan yaitu materi pokok. Kita masukkan satu persatu. Baik, kita akan coba untuk membuka ini mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia untuk buku siswa. Nah, sekarang kita lihat bab 1. Ini mengenal perasaan. Maka ini silahkan di-copy, kemudian salin ke tempat ini, materi pokok, mengenal perasaan. Yang ini menjaga kesehatan, kita copy, masukkan ke bagian sini. Yang kedua, yang ketiga kita copy, sama ya, dan seterusnya. Nah, nanti ada berapa bab? Yaitu ada sebanyak 8 bab. Berarti 4 bab itu masuk semester 1 dan 4 bab masuk semester 2. Baik, sekarang mengenal perasaan. Itu masuk elemen apa? Apakah itu menyimak, membaca, mendengar, dan seterusnya? Ini kita harus fokus kepada tujuan pembelajaran. Nah, bagian sini kita coba klik geser ke bawah. Kita cari bab 1 terlebih dahulu. Atau kita ketikkan bab 1 seperti ini. Panduan khusus, tujuan pembelajaran melalui membaca. Maka elemen yang diambil itu adalah elemen membaca. Kita buka di bagian sini. Membaca dan memirsa. Maka kita tinggal copy bagian sini. Kemudian copy, setelah di copy tinggal masukkan ke elemen membaca dan memirsa. Nah, untuk CP tiap elemen kita ngambil di sini. Nah, ini ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke bagian sini. Setelah itu lanjutannya kita juga copy. Nah, ini copy. Lanjutannya terus kita spasi seperti ini. Ini elemen yang pertama. Ini gampang ntar lagi ya. Nah, kalau ini kebanyakan nanti, teman-teman silahkan copy ini semuanya, biar tidak kebanyakan kita tempel di Word. Kemudian nanti teman-teman silahkan buka Microsoft Word. Nah, ini silahkan teman-teman semuanya cek terlebih dahulu apakah ini sudah rapi atau tidak di kolom Prota. Nah, ini kolom Prota ternyata tidak masuk ya. Baik teman-teman, ini ada kesalahan cara copy paste ya. Ini memirsa dan ini. Kalau kita copy seperti ini, kemudian kita salin ke sini. Nah, ini kan tidak lurus, berantakan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita copy memirsa, membaca dan memirsa ini,
kalau kita copy dari sini ya sampai baru kemudian ditempel seperti ini, itu kacau jadinya. Nah, coba kita copy lagi, ini kita copy, kita salin ke Word kosong ya. Nah, ini jadi tidak rapi kayak gini, jadi terpotong-potong ya. Nah, caranya itu adalah sebagai berikut, teman-teman. Ketika misalkan kita copy dari bagian sini, nah kita ngambil Word baru ya, misalkan kayak gini. Nah, ini di copy ke Microsoft Word dulu, ini ternyata berantakan. Bagaimana solusinya teman-teman kalau kayak gini? Solusinya itu adalah teman-teman buka ini menggunakan Open, kemudian Microsoft Edge. Kalau nggak mau di-convert ya. Nah, ini kita coba sekarang copy seperti ini. Kemudian kita ngambil yang ini. Saya coba enter. Nah, maka dia rapi seperti ini. Tapi kalau dari Adobe Reader itu berantakan seperti ini. Nah, kemudian lanjutannya ini kita bisa blok seperti ini. Kemudian kita lanjutkan terusannya seperti ini nih. Nah, ini lanjutannya kita jadi. Kemudian ini silakan di cut, di copy, kemudian kita masukkan ke aplikasi, kita tempel di bagian sini. Jadi ini rapi, sekalipun ini dilebarkan ini bisa. Tapi kalau ini ketika dilebarkan dia tidak bisa ngikut gini. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai teman-teman, kita sudah input data semuanya, kemudian tinggal sebentar lagi kita akan mencoba untuk memasukkan kompetensi awal TP, kemudian pertanyaan mematik, kemudian pemahaman bermakna. Namun sebelum itu saya berikan password ke teman-teman untuk password login angka yang kedua, yaitu angka 3. Silakan teman-teman tunggu angka berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan kompetensi awal. Bagaimana caranya? Caranya kita buka Chrome, kemudian ketik chatgpt.com, kemudian kita enter. Setelah itu kita akan mencoba untuk memberikan perintah ya. Caranya memberikan perintah itu bagaimana kita meminta ke ChatGPT ini menggunakan AI. Nah, ini sudah teknologi canggih ya. Nah, kita perintahkan buat modul ajar pendidikan agama Islam, kita ganti itu sebagai bahasa Indonesia. Kelasnya kita ganti kelas 2 SD. Nah, seperti ini ya. Tentang ini baru kita ngambil yang ada di sini, yaitu tentang mengenal perasaan. Sehingga kita tempelkan di bagian sini. Kemudian tentang mengenal perasaan ini adalah materinya ya. Dilengkapi dengan kompetensi awal, TP, pertanyaan pemantik, dan pemahaman bermakna. Kalimat ini tinggal kita, nah seperti ini. Yang ini kita bisa copy kembali atau tidak perlu copy boleh. Kalau di copy juga tidak masalah, tempel bagian sini. Nah, kemudian silahkan teman-teman ambil yang kedua seperti ini ya, tinggal dirubah kalimatnya, yaitu dilengkapi. Nah, ini tentangnya ini temanya kita ganti. Nah, bukan ya, kita ganti seperti ini. Nah, sudah. Nah, kemudian sebelum kita enter, silakan di bagian kompetensi awal ini teman-teman blok, kemudian copy, kita tempel di bagian sini yang pertama. Nah, sudah masuk ya. Ini spasinya bisa kita hapus atau kita dekatkan seperti ini. Kemudian ini masih ada yang di atas kayaknya. Kita geser ke atas. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian yang kedua, bukan ini ya, salah copy ya. Benar-benar, ini berbicara dan mendengarkan, kita ya ada ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita sudah inputkan datanya ke TP di bagian sini, seperti ini. Kemudian kita inputkan di bagian pertanyaan pemantik, kita blok seperti ini, kita masukkan ke sini seperti biasa. Kemudian ALT enter. Kemudian kita masukkan yang pertanyaan kedua. Kemudian setelah itu kita copy
kita tempel bagian sini, ALT enter. Tinggal terakhir teman-teman, pemahaman bermakna, mengapa penting untuk mengenal dan seterusnya, bisa kita kopikan bagian sini, kemudian kita masukkan yang paling terakhir seperti ini. Nah, untuk yang kedua, jadi ini teman-teman sudah selesai kita kopikan dan sudah masuk semuanya. Nah, ini sebagai terakhir, nah, untuk yang tutorial ini ya, biar tidak menyita banyak waktu. Nah, kita selanjutnya kan sudah di copy nih, ganti materi yang kedua. Tinggal klik ini atau enter. Nah, selanjutnya ini sama caranya seperti tadi. Jadi kita bisa klik seperti ini, kemudian kita masukkan ke aplikasi dan seterusnya. Jadi videonya saya skip, saya loncat ya, saya stop sehingga nanti setelah selesai kita akan beritahu ke teman-teman untuk langkah selanjutnya seperti apa. Ini caranya sama, ini copy seperti itu. Baik teman-teman, sudah kita input semuanya. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke menu RPE. Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini untuk kelas 2 SD itu adalah 7 jam ya, dikali 20 140. RP semester 2 ini adalah 19 pekan, kemudian di sini dikali 7 jam, maka 133. 140 133. Maka caranya untuk di menu input data, maka kita ini akan memasukkan jam pelajaran. Caranya bagaimana? Kalau di masing-masing asesmen itu ada 4 bab, ditambah sumatif tengah semester 2, 8 kali 2 kan 12, 8 tambah. Nah, ini kosongi dulu ya. Nah, ini kan 10 jam terpakai. Nah, kalau 140 di RPE ini, kemudian supaya ini menjadi 140, kan sisanya 130 karena dikurangi ini sudah terpakai. Maka 130 dibagi menjadi 4 bab. Gitu caranya teman-teman. Kalau 120 dibagi menjadi 4 bab, itu kan berarti masing-masing 30 jam pelajaran. Seperti ini. Kurang berapa? Kurang 30. Nah, karena ini kurang berapa? Kurang 10 jam JP. Karena kurang 10, maka 10 dibagi menjadi 4. Maka yang paling berat materinya, yang paling sulit ini adalah 3. Ada 3 elemen. Maka kalau 10 dibagi menjadi 4, itu masing-masing 2 jam pelajaran, maka kita jadikan ini 32. Di sini juga 32. Di sini juga 32. Yang ini menjadi 34. Nah, 34 ya. Total adalah 140. Benar kalau seperti ini. Ini 133. Ini dikurangi 10 kan berarti tinggal 123. 120 dibagi menjadi 4 sama seperti tadi, yaitu 30, 30, 30, 30. Seperti ini. Karena di bagian ini kurang, yaitu 130, sedangkan ini 133, maka cukup kita tambahkan di sini masing-masing, yaitu 31, ini 31 jam, 31 jam pelajaran. Yang paling mudah materinya itu adalah menulis atau membaca dan memirsa. Maka kita ganti posisinya, yaitu menjadi di sini 30. Nah, karena lebih sedikit materinya, kemudian di sini 31. Nah, ini total berapa? 133 jam pelajaran. Maka setelah itu teman-teman kita akan masuk ke password angka yang ketiga, yaitu angka 9. Catat ya teman-teman. Baik teman-teman, langkah selanjutnya untuk 32, ternyata ini kan buku guru, gambaran umum, skema pembelajaran, panduan pembelajaran, ini ternyata buku guru, kita jangan pakai seperti ini. Tetapi kita menggunakan yang aslinya ya. Ini materi bahasa Indonesia saya ambil Januari 2024 terbaru ya.
Nah, kita lihat mengenal perasaan itu ternyata sama materinya. Nah, materi ini terdiri dari kegiatan utama, mengamati, membaca, dan seterusnya, dan kegiatan pendukung. Sehingga di sini kita memiliki dua materi subpokok, yaitu yang pertama, yaitu kegiatan utama, dan yang kedua kegiatan pendukung. Maka kita tulis di sini kegiatan utama. Nah, kemudian yang kedua kegiatan pendukung. Seperti ini ya. Nah, cek yang lain itu juga sama. Jadi hampir sama materinya, alokasi waktunya. Ini melakukan tanya jawab, menanggapi bacaan, melakukan permainan gerak, berdiskusi, menggunakan kosakata baru. Nah, ini masing-masing itu sama. Intinya alokasi waktunya kita bagi rata, bagi sama ya. Karena ada diskusi juga butuh waktu lama, sehingga di sini kita bisa bagaimana alokasi waktu diatur sebaik mungkin dengan dua sub materi pokok ini. Kita tidak perlu tulis semuanya ya, kebanyakan kalau ini kita intinya kita buat seperti ini. Nah, jadi ini kita copy paste yang ini. Yang bawah juga sama ya. Jadi ada dua sub materi pokok seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, ini kita, nah untuk alokasi waktu karena ada dua, kita mudah untuk membuat atau menyusun alokasi waktu masing-masing dua materi. Kalau 32 berarti 16 kita bagi 16 seperti ini 32 ya. Kita cek di bagian sini, bukan ya? Nah kita cek ini 32, maka di sini 32. Karena ini 32 juga 16, 16 seperti ini. Kemudian yang bawahnya ini 16 juga 16. Kemudian yang ini 34 berarti 34 itu 17 jam, 17 jam seperti ini. Nah, sehingga nanti di bawah juga kita isi yang sama seperti ini di bagian sini ya. Nah, ini kita isi yang sama yaitu 15, 15. Ini nah, 16, 15. Seperti ini kan 31 ya. Nah, nah ini ya. Ini 31. Yang ini kegiatan utama itu 16, kemudian kegiatan pendukung itu adalah 15 hingga 31. Kegiatan utama kita kasih 16, ini 15 jam. Kemudian nanti di bagian sini atau ini diatur berapa jam, ini silahkan diatur sendiri ya. Kalau ini misalkan 20, di sini 11 jam tidak masalah seperti itu ya. Nah, intinya kita membuat program bagaimana tercapai dengan baik pembelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik. Oke teman-teman, ini adalah terakhir saya tunda-tunda untuk melanjutkan ini tutorial ini karena sakit ya. Ini saya coba untuk menyempatkan waktu melanjutkan tutorial bahasa Indonesia ini kelas 2. Ini tinggal memasukkan alokasi waktu ke setiap kolom pekan efektif ya. Nah, yang pertama ini ada 20 pekan, yang kedua di sini ada sebanyak 19 pekan. Nah, ini untuk kelas 2 SD. Nah, kita lihat bahwa di sini ada 7 jam pelajaran dalam satu pekan. Ini totalnya 140. Sedangkan yang ini 7 jam dikali 19 pekan 133. Nah, pastikan di sini rumusnya otomatis ini adalah benar. Di sini kalau ini nanti yang ini pastikan juga 133. Ini rumus ya. Nah, jadi teman-teman tinggal memasukkan alokasi waktu, caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara seperti ini. Karena ini 7 jam, maka kita tulis 7, bukan 7 ya, ya 7. Nah, ini juga 7 jam, 7 tambah 7, 14, maka supaya ini menjadi 16, maka di sini tambahkan 2 jam, sehingga 772, seperti itu ya. Satu pekannya itu ada 7 jam, sehingga di sini karena sudah terpakai 2 jam, maka di sini materi selanjutnya itu kita tulis 2 jam assessment. Nah, bukan di sini ya.
tetapi di bagian sini, yaitu 5 jam, maka di sini 7, maka di sini 7 tambah 7 berarti ini 7 tambah 5, 12, maka di sini 4 ya. Seperti ini, 5, 7, 4, sehingga menjadi 16. Karena di sini ada 4 bab, maka sumatif tengah semester itu ada di setelah bab 2, seperti itu. Nanti bisa dipindah ini ya, saya tidak memasukkan rumus, tapi kita ketik manual karena ini dipindah sesuai dengan banyaknya bab. Jadi diingat catatan di sini untuk kalender pendidikan untuk bulan September itu adalah minggu ke-1, 2, 3, 4 baru PTS. Jadi di sini minggu keempat itu minggu bulan September yaitu 1, 2, 3, 4. Maka ini PTS. Di PTS ini luruskan dengan semester tengah semester sumatif ya. Sehingga di sini tulis 2 jam pelajaran. Nah, jadi ini terpakai untuk PTS. Selanjutnya teman-teman, karena ini ada 7 jam, maka di sini kita tulis 2, maka di sini kita tambahkan 1, 4, 2, 1. Maka ini sudah terpakai 1 jam, sehingga di sini 7, 7, 7 tambah 7, 14, 15, maka di sini 1 jam. Seperti itu ya. Kemudian lanjutannya di sini, nah ini terpakai 2 jam pelajaran. Sedangkan ini kurang 4 berarti di sini 4 jam pelajaran. Sehingga teman-teman di bagian sini itu lanjutkan 7. Nah, bukan. Di sebelah sini 7. Jadi 7 tambah 4 berarti yaitu 12. Maka di sini 2 jam pelajaran seperti itu. Ini 4, maka di sini 2 jam pelajaran asesmen 3. Ini 1 jam pelajaran. Kenapa? Karena ini sudah 6 ya. Tambah ini 1. Nah, bukan di sini tempatnya, tetapi di bawahnya. Sehingga di sini 7 tambah 7 14 tambah ini 15, maka di sini 16. Sehingga di sini 17 ya, tetapi di sini 2. Sehingga di sini bawahnya itu 5, ini 7, di sini 7, 7, 7, 12, supaya jadi 13, ini 3, supaya jadi 17. Jadi 5 tambah 7, 12, tambah ini 4 ya. 12 ditambah 5, nah 17, seperti ini. Yang ini 2 jam pelajaran. Nah, pertanyaannya, kenapa ini ada kesalahan? Berarti ada salah dalam pengisian, seperti itu. Coba ya, 7 tambah 7, 14, 16. 5 tambah 7, 12, 16. Ini, nah ini kurang ya. Di bagian sini kurang. Nah ini sudah benar. Berarti 7, 7, 14, 15, 16. Nah, kurangnya itu ternyata bukan di sini. Tetapi ini kita geser ke sebelah sini ya. Kita geser. Tunggu dulu. Nah, di sini ada yang kurang di sini. Nah, ini hapus saja dulu ya, biar menyita, biar paham. Baik, kita di sini ini tidak saya masukkan, lupa. Nah, di sini kita tulis 77, 14, nah bukan 7 ya, 6, 7, yaitu 13 tambah 4, 17. Nah, yang di sini 2 jam. PTS ini ada yang ini ya, kena hapus barusan. Ini adalah jatahnya PTS. Nah, total berapa? Nah, ini 16, ini 3 ya. Nah, ini
7 jam. Kemudian di bagian sini itu adalah 772. Yang ini 574. Yang di sini 2 jam. Ini 6. Nah, coba cek di bawah ya. Ini sudah benar 7 semuanya. Nah, ini 6. 6 berarti kurang 1, maka di sini 1. Nah, maka di sini 7, 14, 15, 16, 1. Di sini ini adalah 6. Nah, ini tinggal sedikit sudah. 7, 3. Berapa ini? 6, 4 ya, 4. 5. 4, tunggu dulu. Di sini 2 jam. Mana yang salah? Nah, ini ternyata ada yang salah. Coba cek ya. 7, 7, 14. 16. Ini 16. Kemudian ini 2. Ini 7, 7, 14, 16. Ini 16. Yang ini 2, 2. Ini 7, 7, 2, 16. Ini 16. Ini 2 jam. 7, 7, 14, 6. Nah, ini yang salah ya. Ini harusnya 2. Di sini 5. 7. Berarti sini 3. 5, 7, 12. 12 berarti di 5. 5 tambah 5, 17. Benar ini. Berarti ini sudah benar ya. Promes kita sudah benar. Yang semester 2 itu sama caranya. Ini 7 jam. 7. Nah, supaya tambah 7 maka 1. 15 ya. Ini 6, 7. Berarti 13. Supaya jadi 12. Tambah 2, 15. Ini 2 jam. Di catatan, karena di sini sumatif itu sumatif tengah semester. Kalender pendidikan semester 2 itu ada di bulan Maret minggu kedua. Jadi bulan Maret minggu kedua itu kita cek ini lurus, maka di sini adalah PTS ya. Nah, ini 2 jam. Harus ini tidak masalah PTS. Nah, yang penting setelah ini materinya sampai sini itu PTS ya. Sekarang ini 22 sudah benar. Kemudian nanti di bagian sini ini kan 4. Berarti karena 7 jam berarti tambah 3. Maka di sini 7 sudah, ini 6. Di sini bawahnya 1, 7. 7 tambah 1, 8. Supaya jadi 15 berarti tambah 7. Seperti ini. Yang bawahnya lagi ini 2 jam, maka di bawahnya lagi itu 2, bukan 2 ya, 3 jam, karena di atas 4 maka ini 3. Nah, total kan sudah berapa ini? Nah, 7 semua ya, sudah benar. Maka di bagian sini itu adalah 7 tambah ini 6. Nah, berarti di sini 1 jam. Ini 7. Berarti di sini 7. 7 tambah 7 15, maka di sini 2 jam. Nah, bukan ya, di sampingnya 2 jam. Nah, ini ternyata ada kesalahan. Kenapa di sini kok kurang? Bukan kurang ya. Ini masih ada lanjutannya ya. Nah, ini 2, maka di sini itu sama dengan 5. 7 tambah 5 12 tambah 4 16. Yang bawahnya itu
3, 7, kemudian 10 ya, 5. Yang terakhir 2 jam. Kita cek ini kan sudah pas ya. Kita cek apakah ini sama benar semuanya. Ini ternyata 7 semua. Maka ini sudah benar 133. Jadi demikian tutorial singkat teman-teman. Jadi yang tidak terpakai itu silahkan diblok seperti ini. Kemudian yang ini juga yang tidak terpakai diblok seperti ini. Ngebloknya itu di bawahnya asesmen ya, karena tidak ada rumus di sini. Nah, ini kayak gini. Nah, sudah selesai. Kita hit. Yang program semester 2 juga sama, yang tidak dipakai. Nah, kita blok seperti ini. Kontrol tahan. Kita hit. Nah, hit ya. Kita hidden. Nah, ini sudah benar ya. Sudah selesai program semester kita. Demikian tutorial singkat ini. Untuk yang ini saya sembunyikan dulu ya. Nah, sekarang ini tinggal kita ginikan ya. Rapikan. Jadi teman-teman rapikan kayak gini. Nah, kita rapikan. Yang lain sama, silakan teman-teman rapikan sendiri ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya. Untuk yang lainnya silahkan rapikan sendiri. Saya tidak mau rapikan sekarang. Jadi ini yang kedua ya. Modul yang pertama sudah kita rapikan. Modul yang kedua kita rapikan lagi seperti ini ya. Nah, baik. Itu ya tutorial singkat kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Yang terakhir saya berikan angka 9. Akhir kata di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.